Selamat ketemu kembali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan membahas Wahyu pasal 5 ayat 6 dan 7. Anak domba yang menang. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Saudara, di dalam penglihatan Yohanes nampak seekor anak domba yang berdiri di tengah-tengah tahta, dikelilingi oleh 4 makhluk hidup dan para tua-tua. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih, memiliki 7 tanduk dan 7 mata, yang melambangkan 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anak domba yang disembelih ini menggambarkan Yesus Kristus yang telah mati sebagai korban penebusan dosa manusia, sekaligus sebagai penakluk. Ia telah menang atas dosa dan maut melalui kematiannya di kayu salib, dan 7 tanduk melambangkan kekuatan dan kuasanya yang sempurna, sementara 7 mata melambangkan kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus di seluruh dunia. Saudara, penglihatan ini menggabungkan berbagai gambaran dari perjanjian lama seperti domba Paskah, hamba yang menderita dalam Yesaya 53, dan sosok anak manusia dalam Daniel 7. Kristus sebagai singa dari suku Yehuda menang dengan cara yang tak terduga, yaitu dengan menjadi anak domba yang disembelih, yang menggenapi nubuatan-nubuatan tentang Mesias melalui penderitaan dan kematiannya. Saudaraku, anak domba itu dikatakan mendekati tahta dan mengambil kitab dari tangan dia yang duduk di tahta. Adegan ini mencerminkan penglihatan Daniel tentang anak manusia yang datang di hadapan yang lanjut usianya untuk menerima kuasa dan pemerintahan. Dengan menerima kitab itu, Kristus menerima otoritas untuk memerintah bersama dengan Bapa di surga. Saudaraku, penglihatan tentang anak domba yang disembelih namun yang hidup kembali mengungkapkan cara Allah bekerja dalam dunia ini. Kemenangan dan kuasa Kristus dicapai justru melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Inilah misteri yang tak terselami, bahwa melalui kelemahan dan kekalahan, Allah justru sedang mengerjakan kemenangan dan penebusan bagi umatnya. Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk menempuh jalan salib. Kita mungkin harus menghadapi berbagai kesulitan, penolakan, bahkan penderitaan karena iman kita. Namun marilah kita tetap setia kepada Tuhan, sebab melalui semua ini kita sedang mengambil bagian dalam kemenangan Kristus. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Marilah kita juga bersukacita. Kenapa? Karena Kristus telah duduk di tahta dan memegang kendali atas segala sesuatu. Tidak ada kuasa apapun baik di bumi maupun di alam roh yang dapat menggagalkan rencana dan tujuan Allah. Seperti yang ditegaskan oleh John Piper, Kristus berdaulat atas segala sesuatu termasuk penderitaan kita. Nah, saudaraku, sebagai anak domba yang telah menang, Kristus layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan dari seluruh ciptaan. Kiranya pengharapan akan kemenangan Kristus ini menguatkan dan menghibur kita dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun hari ini kita masih berada di tengah dunia yang penuh pergumulan, namun kita tahu bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Dan pada akhirnya Kristus akan menyatakan kemenangannya secara sempurna dan kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menang, Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui penderitaan-Mu.
Kami bersyukur untuk kemenangan-Mu di atas kayu salib. Kuatkanlah kami untuk setia kepadamu dalam segala pergumulan hidup kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, dan layakkanlah kami untuk menikmati kemenangan kekal bersama-Mu. Kami memuji, memuliakan Engkau ya Anak Domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.